tinggalkan itu bid'ah, tinggalkan tahlilan, tinggalkan manakiban, tinggalkan yasinan, tinggalkan ziarah kubur. Artinya perbandingan yang seimbang, orang yang putus asa itu ya dosa, orang berbuat maksiat itu ya dosa. Jadi ini perbandingan yang seimbang. Jadi pelaku dosa sama orang yang putus asa, jadi berbuat maksiat. Orang yang berbuat dosa tapi dia masih mau berharap belas kasihnya Allah, rahmatnya Allah, itu lebih dekat atau lebih dicintai Allah, lebih disukai Allah dari orang yang ahli ibadah tapi gampang putus asa. Putus asa. Ya kan ada ini cerita waktu zamannya Nabi Musa, itu ada sebuah cerita zamannya Nabi Musa, ketika Nabi Musa mau ke Gunung Tur untuk mendapatkan perintah dari Allah, di tengah jalan ya ketemu sama orang yang ahli dosa, pendosa lah, anak muda, kerjaannya mabuk, kerjaannya zina. Tanya sama Nabi Musa, kamu mau kemana Nabi Musa? Aku mau bertemu sama Allah. Kalau bertemu sama Allah, aku titip pertanyaan, tolong nanti tanya sama Allah, aku ini masuk surga apa masuk neraka? Kepedean banget nih, kepedean banget nanya masuk surga atau masuk neraka. Orang ahli maksiat, pendosa, nanya sama Allah, aku ini ahli surga apa ahli neraka? Kan kepedean nanyanya. Kalau yang nanya satunya lagi nanti ya, masih mending lah gitu. Kemudian beberapa saat setelah Nabi Musa berjalan, ketemu dengan orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah tanya sama Nabi Musa, Nabi Musa mau kemana? Saya mau ke Gunung Tur untuk bertemu sama Allah, menerima perintah-perintah dari Allah. Oh kalau gitu saya titip pertanyaan, saya ingin bertanya sama Allah, apakah aku nanti masuk surga atau masuk neraka? Akhirnya udah begitu selesai pertanyaan itu, Nabi Musa melanjutkan perjalanannya ke Gunung Tursina. Sekembalinya dari Gunung Tursina ketemu sama anak muda tadi. Singkat aja ceritanya, enggak usah panjang-panjang lebar. Kalau terlalu panjang terlalu lebar capek juga. Sudah itu ketemu sama pemuda tadi. Hai Nabi Musa, gimana? Apa jawaban Allah? Ya kata Allah, kamu masuk neraka. Anak muda ini bukannya susah, bukannya nangis, gulung komeng, enggak, tapi malah seneng, malah jogetan, seneng sambil nyanyi-nyanyi, seneng gitu. Loh, goblok kamu itu kan, kamu itu divonis sama Allah masuk neraka kok malah jogetan, malah seneng gitu. Jawaban anak muda, enggak apa-apa Nabi Musa, saya itu sudah tahu kalau saya ini memang ahli neraka. Ini enggak apa-apa, wajar kalau saya masuk neraka. Orang saya ini bejat, tukang ahli maksiat, terus enggak ada baiknya, enggak ada benernya, jadi wajar. Saya itu juga sudah tahu bahwa saya ini enggak pantas di surga. Saya itu bertanya begitu, apakah Allah itu masih menghiraukan saya atau tidak? Allah masih memperhatikan saya atau tidak? Ternyata Allah masih memperhatikan saya. Padahal saya ini ahli maksiat, ahli dosa, bejat, kelakuannya tidak ada yang benar, tapi ternyata Allah masih memperhatikan saya dan tidak melupakan saya. Itu yang membuat saya bahagia. Artinya Allah mengasihi saya. Allah itu masih merahmati saya sehingga saya bahagia. Meskipun saya pendosa, meskipun saya tukang maksiat, tapi Allah masih memperhatikan saya. Itu yang membuat saya bahagia. Akhirnya ya, hari itu juga pemuda itu berubah jadi baik, berubah menjadi orang baik. Lalu yang kemudian dia setelah Nabi Musa bertemu pemuda tadi, melanjutkan perjalanan ketemu dengan ahli ibadah. Ahli ibadah yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah berbuat maksiat, mau ahli ibadah saja. Ditanya, apa jawaban Allah Nabi Musa?
Dijawab, ya kamu masuk surga. Sebenarnya saya sudah tahu Nabi Musa, kalau saya itu akan dimasukkan surga itu oleh Allah itu saya sudah tahu, karena amal saya banyak, ibadah saya banyak, itu kan. Ini orang termasuk orang sombong, orang takabur, yang mengira bahwa ibadahnya pantas untuk ditukar dengan surga, itu termasuk orang yang takabur, orang yang sombong. Nah, akhirnya orang ahli ibadah ini tersandung masalah. Ya biasalah, orang ahli ibadah tetapi kurang ilmunya, kurang memahami ilmu agama, ibadah terus tapi tidak memahami ilmu agama, sehingga Allah menguji dia dengan kemiskinan. Allah menguji dia dengan hal-hal yang tidak dia senangi ya. Semua ujian pasti tidak disenangi ya. Akhirnya ya orang ahli ibadah ini putus asa. Putus asa karena dia sudah merasa beribadah, tapi apa permintaannya tidak pernah dikabulkan sama Allah. Apa yang dia lakukan selama ini ya merasa bahwa ibadahnya itu sia-sia karena Allah tidak memperhatikan dia ternyata gitu. Padahal dijawab sama Allah bahwa dia masuk surga, tapi seolah-olah dia merasa Allah tidak memperhatikan dia. Apa yang dia perbuat tidak pernah menghasilkan sesuatu, sehingga dia putus asa. Nah, orang ahli ibadah seperti itu dengan orang yang selalu berbuat dosa tetapi masih berharap welas asihnya Allah, berharap rahmatnya Allah, ini lebih dekat, derajatnya lebih dekat kepada Allah daripada ahli ibadah tapi yang suka berputus asa seperti itu. Semoga kita tidak dijadikan oleh Allah menjadi ahli ibadah tapi juga gampang putus asa. Tidak apa-apa berbuat dosa, yang penting mau mengakui dosanya. Ya dosa, tidak jadi masalah. Ada hikmahnya juga. Artinya apa? Ketika kita lagi baik seperti ini, ketika kita lagi jadi orang baik, posisi kita lagi baik, kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh merendahkan orang lain yang lagi berbuat dosa. Karena bisa jadi hari ini mereka yang berbuat dosa, hari ini kita yang menjadi ahli ibadah, suatu saat nanti dibalik sama Allah. Kita gantian jadi ahli maksiat, yang jadi ahli maksiat hari ini diganti sama Allah menjadi ahli ibadah. Tidak ada jaminan sama Allah. Kita tidak ada jaminan. Maka kita tidak boleh merendahkan ahli maksiat, kita tidak boleh mencaci maki, menghujat ahli maksiat, kita tidak boleh mengutuk orang yang berbuat dosa. Ya biarin dosa ditanggung-tanggung sendiri, doakan. Kan seperti itu. Jadi kita tidak usah merasa lebih baik dari ahli maksiat. Belum tentu ahli maksiat itu lebih buruk dari kita. Bisa jadi kita lebih buruk dari mereka nantinya. Karena tidak ada yang tahu ujung perjalanan kita, apakah Allah kasih kita husnul khotimah atau dikasih oleh Allah su'ul khotimah, kita tidak tahu. Maka yang paling penting kita lakukan adalah menjaga hati kita agar tidak kotor, menjaga keimanan kita agar tidak berubah, menjaga ketakwaan kita agar tetap kepada Allah. Hati kita kalau rusak ya repot. Qala berkata lagi siapa Ibnu Mas'ud, akhbarna mengabarkan kepada kami, an Zaidin dari Zaid bin Aslam, an Umar dari Umar, anna rajulan bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki, karena yang ada siapa rajul fil umami di dalam umat al-madiyati yang telah lampau itu ya jetahadu sungguh-sungguh siapa umam al-madiyah atau rajul lil ibadati kepada ibadah, wasdadu dan bersungguh-sungguh ala nafsihi atau memaksa siapa rajul ala nafsihi terhadap dirinya sendiri, wayakni itu dan putus asa siapa rajul annasa pada manusia, min rahmatillahi dari rahmatnya Allah, tumata maka kemudian mati siapa rajul, faqala maka berkata siapa rajul, ya Rabbi duh Tuhanku, ma itu apa li bagiku indaka di sampingmu atau darimu, faqala maka menjawab siapa Allah, an-naru neraka,
Qala berkata siapa rojul atau ya rojul, ya Rabbi, duh Tuhanku, fa'aina ibadati, di mana ibadahku, wajtihadi dan kesungguhanku. Faqala maka menjawab siapa Allah, innaka bahwa sesungguhnya engkau itu kunta ada siapa engkau itu taknutu berputus asa siapa engkau anasa pada manusia min rahmati dari rahmatku fid dunya di dalam dunia fa'ana maka utawi aku Allah itu aknutu juga memutus siapa aku kepadamu al yauma di dalam ini hari min rahmati dari rahmatku. Naudzubillah min dzalik. Kalau seperti ini, jadi ada sebuah riwayat yang dikabarkan dari Sa'id bin Aslam, dikabarkan dari Umar bahwa ada seorang laki-laki dari umat terdahulu itu dia bersungguh-sungguh dalam ibadah, juga dia sering memaksakan diri memaksakan pada dirinya sendiri. Ya kalau di zaman sekarang itu ya ada orang-orang sebelah itu kalau ibadah ya luar biasa. Orang-orang sebelah itu kalau ibadah luar biasa, baca Quran luar biasa, ngamal ya nggak tahu kalau ngamal ya, ibadahnya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi ya itu tadi putus asa. Ibadahnya luar biasa, amalnya luar biasa, tapi kemudian dia putus asa. Apa bukti putus asa? Bukti putus asanya kaum sebelah itu apa? Ada orang ibadah di masjid tiba-tiba dibom, itu kan orang putus asa itu. Orang putus asa. Atau orang yang pengen cepat-cepat masuk surga tapi dengan cara yang instan, cara yang cepat, nggak mau beribadah. Sudah beribadah luar biasa tapi ya putus asa seperti itu. Akhirnya putus asa dari manusia dan dari Allah, dari rahmatnya Allah. Ibadahnya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi ya gampang putus asa. Bukti putus asa ya mereka bunuh diri. Bunuh diri itu termasuk golongan orang-orang yang putus asa. Maka orang-orang yang bom bunuh diri itu jangan harap masuk surga, tidak bakalan masuk surga. Orang bunuh diri itu putus asa, tidak bakalan lah. Maka ketika orang itu putus asa kemudian dia mati, nah di dalam kubur sana ketemu sama utusannya Allah atau dia tanya jawab sama Allah. Ketika dia mati, apa bagianku ya Allah? Atau di mana tempatku ya Allah? Ketika dia sudah mati itu nanya sama Allah, di mana tempatku ya Allah kira-kira? Aku mau ditempatkan di mana ini? Ya kan, apa bagianku darimu ya Allah, pemberianmu dari semua amal-amalku? Dijawab sama Allah, faqala an-naru, tempat yang layak bagimu itu yang neraka. Kaget tuh, ahli ibadah, khusyuk sholatnya, bacaannya bagus, tiap hari ngatamin Al-Quran 30 juz, Senin Kemis puasa. Ya mungkin sudah yakin kalau dia masuk surga, itu sudah yakin. Tapi yang punya hak prerogatif itu kan tetap Allah. Ya, karena dia putus asa tadi, bunuhin orang-orang Islam lalu kemudian dibedil sama aparat. Ya itu namanya matinya bukan mati syahid tapi mati sangit. Kalau udah mati sangit ya nar lah tempatnya. Ya karena orang tadi merasa ahli ibadah, terus bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, harusnya dia merasa yakin ditempatkan di surga, lalu kemudian dijawab sama Allah bahwa dia tempatnya di neraka. Akhirnya dia protes sama Allah, qala ya Rabbi fa'aina ibadati wajdihadi. Loh, kok aku dimasukkan neraka ya Allah? Terus ibadahku kemana? Ijtihadku itu kemana? Maka dijawab sama Allah, innaka kunta tuqnidu an-nasa min rahmati fid dunya. Ya kamu itu karena sudah putus asa dengan sesamanya, putus asa. Kayak orang sebelah ini, kayak orang Wahabi ya.
ngajak orang tinggalkan itu bid'ah, tinggalkan tahlilan, tinggalkan manakiban, tinggalkan yasinan, tinggalkan ziarah kubur dan sebagainya. Tapi orang-orang yang dibilangin seperti itu, yang dikatain seperti itu ndablek, tetap aja jalan terus tiap hari tahlilan, jalan terus manakiban, jalan terus yasinan, jalan terus ziarah kubur. Akhirnya putus asa orang ini. Ini apa sih orang dibilangin kalau itu bid'ah, sesat, neraka, kok nggak mau meninggalkan itu. Akhirnya kan putus asa orang ini. Akhirnya dia ngambil bom, ngerakit bom, lalu orang yang nggak mau dibilangin tadi dibom. Sama dia mati sekalian. Lah orang yang dibom masuk surga karena dibunuh sama dia. Lah dia sendiri dikiranya jihad, nggak taunya jahat. Ya akhirnya ya matinya bukan mati syahid, mati sangit. Bagian dia bukan surga tapi neraka, bukan bidadari tapi durgandini. Bagiannya bukan